Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar kompetitif programming. Masih dengan subtopik yang sama ya, di linked list. Kemudian kita masuk ke problem berikutnya yang bernama reverse linked list. Jadi reverse linked list ini sebelumnya sudah saya sempat solve ya. Ketika saya tidak sengaja ya, ternyata soal itu ada di LeetCode 75 ini. Oke, jadi kita langsung saja ke problemnya. Maaf ya, sekarang agak jarang upload karena saya lagi kuliah dan memang agak sibuk ya, karena banyak tugas juga. Jadi saya tuh kuliah tentang IT juga. Jadi saya melakukan ini ya untuk membantu kalian dan juga untuk belajar juga sih. Oke. Jadi di sini saya langsung saja baca soalnya ya. Dan di sini sebenarnya soalnya simpel banget. Kita sesuai dengan nama soalnya kita sudah tahu reverse linked list ya. Jadi kita di sini disuruh untuk mengembalikan urutan dari linked list. Jadi di sini kita diberikan head dari single array linked list. Kemudian kita disuruh mengembalikan pointer headnya ya, list node-nya di sini. Oke, jadi misalkan lihat di example 1, misalkan di sini saya diberikan head yakni 1 yang dalamnya itu isi urutan seperti ini ya, 1 sampai 5. Diminta output headnya 5 yang urutan linked listnya itu sampai 1 seperti ini. Jadi tinggal dibalikkan saja. Jadi di sini saya akan menggunakan approach iteratif ya, atau perulangan biasa. Jadi tidak menggunakan rekursif. Jadi di sini bisa dilihat ya follow up-nya iteratif or recursively. Oke, jadi di sini saya akan mengimplementasi yang iteratively. Oke, kita langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana sih penyelesaian dari soal ini. Oke, difficulties-nya itu easy, seharusnya kalian mudah mengerti sih. Oke, jadi di sini misalkan ini kan kita diberikan head-nya. Jadi di sini saya akan membuat dua pointer variable yang bernama mungkin namanya previous ya, namanya prev dan juga current atau yang saat ini. Oke, prev dan current. Nah, di sini kita juga diberikan linked list. Oke, linked list ini misalkan 1 terhubung ke 2, terhubung ke 3, terhubung ke 4, dan terhubung ke 5. Seperti ini kan, saya diberikan headnya ini. Jadi, pertama-tama saya akan inisialisasikan dulu variable prev ini dengan 0. Jadi variable prev ini akan menyimpan nilai sebelum yang akan digunakan untuk kita nextkan situ, kita jadi arahkan linked listnya ke prev ini. Dan cur ini atau current ini saya akan inisialisasikan dengan variable atau pointer head yang diberikan ya, yang ini kita diberikan head atau kepala dari linked listnya. Oke, sudah seperti ini. Jadi simply ya, di sini saya akan melakukan while loop yang mengecek apakah current itu 0 atau tidak. Seperti itu jadinya jika dia sudah sampai sini currentnya, jadi dia tidak akan di loop lagi atau sampai akhir ya. Misalkan di sini cur ini kan bernilai 1 ya, jadinya pertama di perulangan pertama. Nah, cur next-nya yang sebelumnya itu diarahkan ke 2 ini, cur next saya akan arahkan ke prev. Jadi cur yang sebelumnya itu ke kanan, kita akan arahkan ke sini ke prev, atau di sini bernilai 0 ya. Jadi di sini diarahkan ke 0. Itu. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan sebuah variabel temporary ya yang ada di dalam while, yang itu akan saya inisialisasikan sebelum saya mengubah nilai cur next ini ke 0. Jadi pertama-tama saya akan buat misalkan namanya itu temp ya, variable temp pointer. Saya akan inisialisasikan pertama-tama ke cur.next yang sebelumnya, yang diarahkan kedua, yang sebelum dibalik seperti itu ya. Jadi temp yang di sini itu akan mengarah ke sini. Seperti itu. Jadi setelah saya arahkan cur next itu ke 0 atau ke prev saya akan ubah jadi cur, atau prev ini yang sebelumnya 0 akan saya arahkan ke sini. Saya ubah ke sini. Kemudian cur yang sebelumnya
head atau 1, saya akan arahkan ke temp ini yang sudah next sebelum dibalik ya. Jadi kur ini akan bernilai 2 setelah itu. Dan sama prosesnya jika sudah seperti ini, kur.next sebenarnya saya temp ini saya ubah dulu ke sini ya. Temp ini kur next saya inisialkan ke temp. Kur next itu ke temp. Jadinya yang sebelumnya 2 ini kan mengarah ke 3. Jadi temp ini sudah ada di sini. Gitu. Jadi 2 yang di sini, yang nextnya ke 3, saya akan ubah nextnya ini ke sini. Jadi 2 ini jadinya ke sini. Ke 1. Seperti itu. Ke pref ya. Jadi pref ini saya akan ke kur lagi. Dia jadi ke kur. Kemudian kur ini dia ke temp. Jadi sama seperti langkah sebelumnya. Jadi kur ini saya akan arahkan ke previous. Jadi dia akan terus membalik sampai ke perulangan terakhir atau sampai kurnya itu bernilai 0. Nah, setelah dia bernilai 0, kan kita tidak dapat head ya. Kita tidak dapat kurnya itu kan bernilai 0 sekarang dia sudah di sini. Seperti itu karena sudah berakhir. Nah, kebetulan jika kurnya itu sudah bernilai akhir atau sudah 0 di sini, pref itu kan harusnya di sini dia. Benar nggak? Jadi pref itu jadinya sesuai dengan namanya previous atau sebelumnya. Jadi pref itu akan bernilai 5. Jadi kita tinggal simply kita return pref ini yang bernilai 5 ini, yang nilainya itu sudah terbalik ya, node-nya itu sudah mengarah ke sini. Jadi kita tinggal return pointer pref-nya. Oke, mungkin segitu saja ya. Mungkin aku harap kalian mengerti. Jika tidak, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja ya kita ke kodenya. Di sini kita menggunakan C++ seperti biasa ya. Jadi di sini saya akan menggunakan membuat 2 variabel. Saya buat yang seperti saya bilang tadi, ya bernama pref itu saya inisiasikan dengan 0. Kemudian list node yang kedua itu current yang saya isikan dengan nilai headnya atau pointer head. Nah, di sini setelah itu saya akan membuat while loop yang mengecek currentnya itu apakah 0 atau tidak. Oke. Nah, jadi jika dia tidak 0, dia akan true ya. Jika dia ini 0, maka akan false dan tidak akan terjadi perulangan while lagi. Oke, setelah itu saya akan membuat salah satu variabel pointer lagi yang bernama temp mungkin. Itu nilainya yang seperti saya bilang tadi, itu akan dilisikan ke kur next. Kur next terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita ubah kur next-nya itu, kita simpan dulu di temp agar kita bisa mempointer kur itu di kur next yang sebelumnya. Oke, para kalian mengerti. Oke, setelah itu udah ke ubah ini, kita tinggal ubah kur next-nya. Kur current next itu sama dengan pref seperti yang saya bilang tadi, dan pref saya ubah menjadi current ya. Pref saya ubah jadi current dan currentnya di sini saya ubah menjadi temp atau current next yang sebelumnya. Oke, mungkin segitu saja ya isi while-nya. Setelah itu kita tinggal return pref-nya. Oke, coba kita run. Oke, accepted ya. Coba kita submit. Oke, accepted. Mungkin sekian video kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian berpikir bahwa video ini membantu kalian ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.